Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahira Iska dengan NPM 233510751 dari kelas 5A. Saya merupakan salah satu anggota kelompok dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai self-driving Tesla atau biasa disebut sebagai autopilot Tesla. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah dari company Tesla Inc. Tesla Inc. merupakan perusahaan otomotif dan energi asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Elon Musk, J.B. Straubel, Martin Earhart, Mark Teppening, dan juga Ian Wright. Tesla berfokus pada kendaraan listrik, energi terbarukan, penyimpanan energi, dan juga teknologi terkait seperti kendaraan otonom. Sedangkan autopilot sendiri merupakan salah satu sistem bantuan pengemudi atau Advanced Driver Assistance System yang disingkat sebagai ADAS yang dikembangkan oleh Tesla. Selanjutnya adalah cara kerja Tesla Autopilot. Nah, Tesla sendiri terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah sensor-sensor. Mobil Tesla dilengkapi dengan 8 kamera yang memberikan pandangan 360 derajat terhadap lingkungan sekitar, termasuk kamera depan sempit, depan lebar, depan utama, sisi depan, dan belakang. Selanjutnya adalah komputer onboard atau prosesor. Nah, Tesla menggunakan chip sendiri atau autopilot hardware yang mengolah data visual dari kamera dan juga sensor. Selanjutnya ada vision processing dan juga neural network. Tesla Vision merupakan sistem penglihatan berbasis deep neural network yang digunakan untuk menafsirkan data dari kamera, membedakan objek, mengenali jalan, rambu lalu lintas, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nisa Ramadhani. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nisa Ramadhani dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Sahira Aiska, yang dimana yang kedua yaitu ada software dan algoritma. Dimana software dan algoritma ini terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada segmentasi ruang atau drivable versus non-drivable area. Nah, sistem ini memetakan bagian jalan yang bisa dilalui dan mana yang tidak berdasarkan citra visual. Kemudian ada occupancy estimation atau jarak objek statis dan dinamis, yaitu mengenali objek yang bergerak diam, kemudian melakukan estimasi ruang yang dibutuhkan, memprediksi pergerakan atau trajectory objek, dan memprediksi kemungkinan hambatan. Selanjutnya itu ada path planning atau control, di mana setelah kita mengetahui lingkungan sekitar, sistem merencanakan lintasan atau steering, perubahan jalur, maneuver, belok, kecepatan, pengereman yang aman sambil mengikuti aliran lalu lintas. Yang terakhir itu ada continuous learning atau data collection, di mana Tesla mengumpulkan data dari armada mobilnya untuk meningkatkan performa model, memperbaiki kasus-kasus yang mengecoh atau edge case, dan mengupdate software melalui over-the-air updates. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah tingkatan otomasi dan batasannya. Nah, autopilot atau Enhanced Autopilot atau VSD adalah sistem bantuan yang memerlukan pengawasan aktif oleh pengemudi. Nah, pengemudi itu harus siap mengambil alih kapan saja. Nah, sistem ini terkategori level 2 dari skala SAE otomatisasi, atau di mana kendaraan itu mengendalikan steering dan kecepatan, tapi pengemudi masih harus memperhatikan dan bertanggung jawab. Kemudian, tidak bergantung pada lidar, di mana lebih mengandalkan kamera dan penglihatan komputer, kombinasi sensor visual dan radar, atau sebelumnya dalam beberapa varian. Tapi tren Tesla adalah vision only atau cuma kamera untuk sebagian besar modelnya. Baik, perkenalkan, nama saya Cynthia Disti dengan NPM 2335109, dan di sini saya akan melanjutkan materi penjelasan dari kelompok saya, yaitu yang poin selanjutnya itu adalah analisis kekuatan, tantangan, dan isu. Jadi ada poin-poin penting. Yang pertama itu adalah kekuatan. Jadi untuk yang pertama ini ada inovasi dan iterasi cepat. Jadi Tesla yang sangat agresif dalam memperbarui softwarenya lewat over the air updates. Jadi ini memungkinkan fitur baru dan memperbaikan bug, atau termasuk dalam autopilot atau FSD diterapkan ke mobil-mobil yang sudah dijual. Kemudian yang kedua itu ada skala armada untuk data. Nah, karena banyaknya kendaraan Tesla yang beredar, jadi perusahaan itu memiliki akses banyak data dunia nyata atau real world driving yang sangat membantu dalam melatih model AI dan menangani situasi nyata atau edge case.
Yang ketiga itu teknologi penglihatan yang canggih. Jadi fokusnya itu pada kamera dan neural network, memungkinkan deteksi visual yang baik, segmentasi ruang, interpretasi marka jalan, kemudian lampu lalu lintas, dan bahkan objek yang sebagian tertutup atau occlusion. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Reksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reksa Abisa. Di sini saya akan menjelaskan tantangan dan keterbatasan. Yang pertama, keamanan dan kecelakaan. Terdapat banyak kasus kecelakaan, beberapa fatal, ketika autopilot diaktifkan. Seringkali masalahnya adalah pengemudi terlalu mempercayai sistem atau sistem keliru ketika mendeteksi kondisi jalan ataupun merek marka. Selanjutnya ada keterbatasan pada kondisi ekstrem atau tak terduga. Marka jalan yang buram atau fair, cuaca buruk, objek yang tidak biasa, situasi kompleks di perkotaan. Ini adalah kondisi di mana sistem mungkin salah untuk mendeteksi atau lambat untuk bereaksi. Selanjutnya ada overrealize atau misinterpretasi oleh pengguna. Karena nama autopilot atau full self-driving, beberapa pengguna mungkin menyangka mobil bisa berjalan sepenuhnya sendiri tanpa investasi manusia. Hal ini berbahaya karena sistem masih memerlukan pengawasan aktif. Yang terakhir ada regulasi dan legalitas. Banyak perdebatan hukum yang terkait dengan penggunaan istilah self-driving, klaim kemampuan, dan siapa yang bertanggung jawab bila terjadi kecelakaan. Juga regulasi sebagai negara berbeda terkait ADAS dan kendaraan otonom. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mesya Indah Putri. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan kasus nyata dan juga kontroversi yang terdapat. Nah, yang pertama yaitu Juri di Florida menyatakan bahwa Tesla harus membayar jutaan dolar atas kecelakaan terkait autopilot. Nah, yang kedua, kritik bahwa Tesla mungkin menunda pelaporan kecelakaan atau kekurangan transparansi terkait kecelakaan yang melibatkan autopilot. Nah, lalu yang ketiga yaitu terdapat masalah phantom braking, di mana mobil tiba-tiba mengerem padahal tidak ada bahaya nyata atau sistem mendeteksi objek yang salah. Nah, itu adalah kasus nyata dan kontroversi yang terkait pada Tesla. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang terdapat pada materi kelompok kami. Yang pertama yaitu Tesla Autopilot adalah contoh yang sangat kuat tentang kemajuan teknologi AI dalam kehidupan nyata, menunjukkan bahwa potensi besar dan juga mobilitas otonom. Namun masih jauh dari otonom penuh, yaitu level 5. Sistem saat ini lebih kepada bantuan pengemudi atau disebut juga dengan driver assistance, bukan pengemudi otomatis sepenuhnya. Nah, lalu yang kedua, pentingnya pengawasan manusia dan pemahaman apa yang sistem mampu dan juga apa yang sistem tidak mampu lakukan. Nah, lalu regulasi harus menyertakan standar keselamatan, transparansi, pelaporan kecelakaan, dan edukasi kepada pengguna agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Lalu dari sisi teknologinya, pengembangan harus fokus pada edge cases
robustitas di kondisi sulit, misalnya seperti cuaca, marka jalan buruk, objek tak standar. Nah, serta respon sistem yang juga cepat dan aman. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu isu etika dan sosial. Nah, yaitu terkait privasi, tanggung jawab legal, keamanan keselamatan, keadilan dalam akses teknologi, dan juga dampak sosial bila teknologi terus berkembang. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan.